Tapi yang berikutnya, yang ini merupakan poin utama dalam pembahasan kita, yaitu wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah membenci bagi kalian katanya dan katanya. Ini yang dibawakan hadis ini dalam rangka membahas ini. Itu di antara bentuk banyak omong suka menukil. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Tanpa ada kejelasan sumber berita itu dari mana. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka seorang tidak usah membahas yang dia tidak tahu sumbernya. Kalau tidak tahu sumbernya tidak usah dibahas ya. Apalagi kalau sudah musim politik, waduh repot itu. Katanya. Semua jadi tukang analisa ya. Data tidak ada, data kurang. Ya. Data cuma berdasarkan di medsos ya. Yang tulis benar atau tidak. Bukankah di medsos berita bisa dibolak-balik, yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi apa? Benar, itu sudah kita yakini. Ya. Kita tidak menerima berita dari dua belah pihak kemudian kita menghukumi, kan tidak mudah. Mau saya kalau kamu tidak yakin, ya tidak usah dibicarakan. Jadi kalau kita menukil berita, syaratnya dua. Yang pertama, berita itu kita harus tahu datanya valid. Yang kedua, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak valid nggak usah dinukil. Kalaupun valid, tidak bermanfaat tidak usah dinukil. Akhirnya ketika seorang banyak mengatakan katanya, dia share segala berita yang sampai kepada dia menganalisa data yang tidak valid, dianalisa kemudian dijadikan kesimpulan, disebarkan, dimunculkan sebagai suatu pemikiran dan akhirnya nanti di akhirat dia mendapati banyak laporan catatan omongannya. Banyak. Ini malaikat catat banyak sekali. Apakah dia bisa bertanggungjawabkan? Apalagi dalam penukilan tersebut dibawa dengan kebencian, ini begini, ini begitu, ini begini, itu begitu. Masalah semua yang mereka ributkan berdamai. Menurut antum yang ribut ini semua di-delete malaikat atau akan diperlihatkan pada hari kiamat? Diperlihatkan, tidak di-delete sama malaikat. Ini semua kan ada catatannya. Makanya jangan sampai kita buang-buang umur pada hal yang tidak bermanfaat. Coba yang waktu banyak tersebut untuk kita baca Quran, jelas selamatnya. Biarkan orang yang ahli yang berbicara. Biarkan orang yang ahli berbicara. Kalau tidak ahli, tidak tahu data yang valid, tidak pandai menganalisa, ya sudah enggak usah. Silakan kita punya penilaian. Tapi tidak semua penilaian harus kita bicarakan. Kalau sudah musim politik, sudahlah. Semua mending kita ini siapa? Tahu data-data politik kita enggak tahu. Ya udahlah. Tidak usah terlalu banyak apa? Nimbrung. Nanti kita menyesal ya pada hari kiamat kelak ya. Sudah bertengkar habis-habisan, merendahkan, sudah apa namanya? Kampret sama apa satunya? Apa? Cebong ya? Cebong, benar. Kampret sama cebong, entah siapa kampret, siapa cebong. Itu semua hilang dari catatan malaikat atau akan hadir hari kiamat? Akan hadir. Sayang kan? Sudah kampret-kampret dan cebong-cebong, ternyata kampret dan cebong bersahabat. Repot kita. Kasihan maksudnya ya. Karena sudah banyak pelajaran sudah kita hadapi, masih diulang lagi, diulang lagi. Seorang secukupnya, jangan berlebihan. Qila wa qala. Udahlah. Doain saja. Semoga semuanya baik-baik aja, semoga makmur. Ajak manusia kepada ibadah kepada Allah untuk jujur dan yang lainnya. Kemudian ini diantara perkataan yang tidak baik, diantaranya wa kasratus su'al. Allah membenci terlalu banyak tanya. Di sini su'al dalam bahasa Arab bisa artinya bertanya, bisa artinya meminta. Ya. Yang kasratus su'al itu bertanya yang tidak perlu. Bertanya yang tidak perlu. Kalau perlu tidak jadi masalah. Seorang belajar dia tidak paham dia tanya. Ya. Oleh karenanya kalau kita belajar tunggu dulu sampai guru selesai membahas baru tanya. Sebagian orang baru gurunya baru bicara, Ustaz, ternyata jawabannya nanti belakangan. Coba nanti tunggu akan ada pembahasannya. Kalau kamu ada suatu catat dulu ya. Jangan motong-motong apa? Pembicaraan ya. Jadi bertanya itu bagus ya. Oleh karena disebut diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan dari mana kau dapat ilmu? Dia mengatakan di antaranya lisanun saul, suka bertanya, wa qalbun aqul, dengan akal yang cerdas yang selalu berpikir. Maka ilmu bisa didapatkan. Bertanya itu bagus, tetapi
Kalau berlebihan yang tidak perlu maka tidak baik ya. Seperti yang bertanya, Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus? Ya, subhanallah. Dinosaurus sudah enggak ada ya. Terus yang nyembelih siapa mau nyembelih? Ustaz, jadi ini pertanyaan tidak perlu ya. Bertanya, Ustaz, bagaimana kalau Ka'bah terbang lepas dari tempatnya? Kita salat menghadap mana? Ada yang tanya gitu. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan? Gimana salat 5 waktunya? Siang malamnya bagaimana? Kata Ustaz tersebut ini zaman dulu. Kalau kamu sampai di bulan SMS saya, nanti saya jawab. Kalau kamu astronot, mungkin kamu boleh tanya, bukan astronot, cuma salesman misalnya atau penjual apa, terus tanya sampai ke sana ngapain? Cuma guru di sekolah, kemudian atau ustadz di kampung kemudian nanya ke bulan ngapain? Kalau kamu astronot, enggak apa-apa, nanya. Seperti ini pertanyaan tidak perlu, hanya sekedar pingin tahu hal yang tidak perlu. Maka ini hanya buang-buang umur. Tanya yang perlu untuk kehidupanmu, ya. Tanya yang perlu untuk kehidupanmu. Ditanya, kenapa itu bertengkar sama itu? Bukan urusanmu. Kalau kau yang bertengkar, enggak apa-apa ya. Ada banyak hal yang tidak perlu kita tahu. Terlalu banyak tanya. Kamu lagi ngapain? Ngapain? Lagi lihat apa? Urusan kamu sendiri, ngapain urusan saya ya? Sampai ada orang sempat bikin status, dia bilang dia sering minum kahwa banyak. Akhirnya kopi Arab. Ada yang tanya iseng, maaf akhi, saya lihat antum minum kahwa banyak sekali. Sebenarnya kenapa? Ada rahasia apa antum minum kahwa banyak sekali? Kata dia, kakek saya dulu panjang umur. Oh begitu, karena dia tidak pernah nanya-nanya. Kita ini keponya luar biasa. Lihat ini pengen tahu, tanya ini tanya. Kakek saya dulu panjang umur karena tidak suka nanya-nanya. Kita pikir karena kahwa banyak terus panjang umur, enggak. Oleh karenanya jangan terlalu banyak tanya ya. Kalau kita orang buka HP enggak usah lihat-lihat, enggak usah. Kalau antum lihat langsung antum balik mata. Karena kadang-kadang enggak sengaja. Ini kepo pengen tahu. Apa sih, lihat apa sih? Lagi ngomongin apa sih? Ya. Jadi jangan terlalu banyak tanya. Wa kasratus. Ini pertama. Yang kedua, kasratus soal terlalu banyak meminta. Minta tolong berlebihan, sedikit-sedikit minta tolong, Orang terlalu sering minta tolong tidak perlu. Ini mengurangi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong boleh dalam kondisi terdesak, sesekali, wajar, enggak apa-apa. Kita kaum mukminin saling menolong dalam kebaikan. Tapi kalau terlalu sering, sedikit-sedikit minta, maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa idha'atal mal. Di antara yang dibenci oleh Allah adalah buang-buang harta. Buang-buang harta ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah digunakan untuk perkara yang haram. Itu namanya mubadzir. Mubadzir itu menggunakan harta pada perkara yang haram. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah teman-teman syaitan. Karena syaitan menghalangi orang dari bersedekah, tapi memacu orang, motivasi orang untuk membuang harta pada yang haram. Untuk narkoba, untuk khamar, untuk rokok, hal yang haram. Untuk judi, dibisikin oleh syaitan. Buang-buang harta pada perkara yang haram. Ini yang pertama. Di antara buang-buang harta adalah mengumpulkan barang, kemudian tidak dijaga. Ini juga di antara buang-buang harta. Membeli barang banyak disimpan, akhirnya sampai rusak. Beli motor banyak tidak terawat sampai rusak, atau harganya kemudian jatuh. Ini kan namanya buang harta. Mau pakai, kalau enggak pakai jual atau kasih orang. Ini disimpan akhirnya harta jatuh atau kadang rusak. Ini namanya buang-buang harta ya. Kemudian di antara buang-buang harta adalah memberi barang-barang yang tidak bermanfaat. Beli batu akik lah harganya sampai sekian, apa faedahnya? Beli ini, beli anu, ya. Tidak ada faedahnya, ya. Ngumpulin ini, koleksi ini. Orang macam-macam ya, koleksi ini. Untuk koleksi itu dia sampai berjalan di dunia. Tidak ada faedahnya koleksi itu. Koleksi macam-macam ya. Ada yang koleksi air, kemana-mana dia ambil air.
Setiap dunia ngambil air. Kalau dia ahli air, nggak apa-apa. Koleksi air sampai dari luar negeri ambil air, faedahnya buat apa? Ada yang koleksi ini, koleksi anu. Tidak ada faedahnya. Koleksi perangko. Ada perangko mahal beli. Buat apa koleksi perangko? Ya mungkin ahli sejarah, oke, nanti buat apa? Maksudnya tidak ada faedahnya. Yang terakhir adalah israf. Israf adalah melakukan sesuatu yang asalnya mubah, boleh, tapi terlalu mahal harganya dibanding manfaatnya. Ada manfaatnya tapi berlebihan. Itu namanya israf. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Israf itu berlebihan dalam perkara yang diperbolehkan. Ini kalau seorang beli sesuatu yang mahal tapi manfaatnya kecil, itu disebut apa? Israf, ya. Misalnya beli makanan sampai mahal sekali. Ada makanan misalnya ada makanan, saya pernah dibilang mau diajak, Ustaz mau enggak makan steak, harganya berapa juta satu steak, subhanallah, berjuta-juta. Terus habis itu apa? Di foto jadikan status. Steak sampai berjuta-juta, mahal sekali, ya. Fungsinya apa? Untuk jadi BAB. Sampai terlalu mahal, maksudnya ya. Terlalu mahal, ini buang-buang uang. Buat apa? Enggak logis, terlalu mahal, ya, terlalu mahal. Tidak boleh, namanya israf, ya. Beli mobil sampai puluhan miliar misalnya, sampai 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar, apalagi limited edition. Buat apa? Ada mobil yang lebih murah yang bermanfaat. Nanti akhirnya buat ria, buat sombong, buat pamer. Apalagi limited edition, ya. Mobil balap. Mau jalan mobil balap di Jakarta macet. Ada kawan, saya tahu diceritain, dia beli mobil berapa, sekitar 10 M, mobil kayak gitu-gitu. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bosan, dia jual. Turunnya jatuh, bedanya 4 M. Itu enggak buang uang. Bisa buat haji, bisa umrah, bisa buat fakir miskin, bisa buat macam-macam. Nah, kalau dihisab oleh Allah susah. Jadi definisi israf kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maknanya mengeluarkan biaya yang banyak untuk manfaat apa? Kecil. Itu namanya israf. Israf. Jadi membuang harta tadi yang pertama digunakan untuk yang haram. Yang kedua tadi apa? Membeli barang kemudian tidak dijaga. Yang ketiga yang tidak bermanfaat. Yang keempat perkara mubah namun berlebihan. Ini semua disebut idha'atul mal. Dan kita tahu bahwasanya setiap kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Setiap harta kita akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa mimma anfaqah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kita semua akan ditanya akan hal tersebut. Pastikan harta yang Anda dapatkan halal dan pastikan Anda gunakan yang baik, ya. Sehingga kalau dihisab Anda bisa jawab, kalau enggak repot, ya, repot. Tapi kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata secara marfu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di dunia dan juga di akhirat tentunya, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang majelisnya atau kedudukannya paling dekat denganku pada hari kiamat, yaitu maksudnya surganya tinggi. Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi dan kedudukannya sangat dekat dengan Nabi? Kata Nabi, ahsanakum akhlaqa, itu orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Maka seorang harus sadar bahwasanya akhlak adalah bagian dari agama. Sebagaimana baca Quran adalah ibadah, salat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, akhlak mulia juga adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la tudriku bi husni khuluqihi darajatas sawam al-qawam. Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam. Dia ini mungkin tidak puasa sunnah, tidak salat malam, tapi akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang yang rajin beribadah. Rasulullah SAW berkata, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah
taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah taqwallah dan akhlak yang mulia ya. Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW mengatakan ana zaimun bi baitin bi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Siapa yang memperbagus akhlaknya, aku jamin baginya istana di atas surga. Seorang yang berusaha memperbaiki akhlaknya dari sombong jadi tawadhu, dari pelit menjadi dermawan, dari suka marah-marah menjadi penyabar, dia berusaha dan berhasil, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di atas surga. Dan ini luar biasa. Rasulullah SAW juga bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat seperti timbangan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, seorang dalam hidup ini bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia juga berusaha beribadah dengan akhlak yang mulia. Akhlak terhadap istrinya, akhlak terhadap anaknya, akhlak terhadap tetangganya. Dia berusaha untuk berakhlak. Akhlak mulia itu kesimpulannya 3, kata para ulama. Yaitu bastul wajh, murah senyum, badlun nada, murah tangan untuk membantu orang lain dengan uangnya, dengan hartanya, dengan energinya, dengan fisiknya, dengan pikirannya, dengan idenya, pokoknya suka membantu orang lain. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain dengan tulisannya, dengan perkataannya, dengan nyinyirannya, dengan lirikannya, jangan ganggu orang. Siapa terkumpul pada seseorang 3 hal ini, bastul wajhi, murah senyum, kemudian suka membantu orang lain dan tidak mengganggu orang lain, maka dia sudah berakhlak yang mulia, ya, yang mulia. Taib, setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya di sisiku pada hari kiamat kelak, as-sarsarun, orang yang banyak omong. As-sarsarun tukang banyak omong, ngomong melulu. Al-mutasyaddiqun, al-mutasyaddiqun itu orang yang ngomong di Masya Allah, di hebat-hebat. Asyidik itu ini artinya janibul fam, ini syidik. Maksudnya dia kalau ngomong sampai mulutnya digoyang-goyang supaya keren, wah ngomong gitu. Wal mutafahhikun, al mutafahhikun mutakabbirun, orang yang sombong. Hasanahu Tirmidzi. Para sahabat ketika mendengar hadis ini beliau berkata, ya Rasulullah, ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun na'rifuhu. Fama al mutafahhikun? Ya Rasulullah, kalau sarsarun kami paham, itu banyak omong. Al mutasyaddiqun yang ini gerak-gerakan bibirnya saking ngomongnya supaya berdalam-dalam. Apa itu al mutafahhikun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Kalau sudah bicara menumbuhkan kesombongannya, ngomong ke sana kemari, banyak omong. Dan ini dalil bahwasanya lisan merupakan salah satu bukti atau indikator kuat tentang akhlak. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwasanya orang yang paling Nabi cintai, yang akhlaknya paling mulia. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dia benci, harusnya adalah yang akhlaknya paling buruk, ya enggak? Lawannya. Tapi Rasulullah sebutkan berupa aplikasi akhlak yang buruk. Apa aplikasi akhlak yang buruk? Orang yang terlalu banyak omong. Makanya hati-hati dalam berucap, karena ucapan itu adalah pengungkap isi hati. Ketahuanlah akhlak seseorang, kalau dia sombong, kalau dia angkuh, kalau dia ujub, kalau dia riya, terkadang terungkap dari apa? Dari lisannya. Merendahkan orang lain, itu mutakabbir. Cara ngomongnya merendahkan, terlalu banyak omong, merendahkan orang lain. Maka ini akhlak yang buruk. Hal ini seperti hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut keburukan lisannya. Enggak ada yang mau dekat dengan dia. Sebaliknya orang yang berakhlak mulia itu orang yang mudah bergaul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada siapa? Kullu qaribin sahlin layyinin hayyin. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang memiliki 4 sifat ini. Layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat, hayyin itu mudah, ya. Jadi kalau dia bergaul mudah, ya. Tidak sombong, tidak angkuh. Orang kalau mau menyapa dia juga mudah. Ada masalah, urusan tidak diperberat, urusan dipermudah.
Ini sehingga orang dekat dengan dia, semua orang nyaman. Intinya siapa orang berakhlak mulia, gampangannya orang nyaman sama dia. Kalau antum di rumah istri nyaman, insya Allah akhlakmu mulia. Tapi kalau antum di rumah istri nggak nyaman, pinginnya keluar terus nggak mau lihat antum, ini ada masalah. Ukurannya gitu. Kalau antum sama anak-anak, anak nyaman, senang sama bapaknya, anak senang ketemu, Abi kenapa pulang? Tunggu dulu Bi, itu berarti dia nyaman sama kita. Tapi kalau Bibi, uang mana Bi? Udah Abi pulang aja. Wah ini namanya anak apa namanya? Anak matre. Sama. Jadi kapan orang nyaman sama kita? Insya Allah itu ciri akhlak mulia. Tapi harus karena Allah. Ya. Karena akhlak mulia adalah ibadah, maka dia harus berakhlak mulia karena Allah. Bukan karena cari muka, bukan karena riya. Ini perkara penting. Karena sebagian orang berakhlak mulia, tawadhu, kata-kata lembut, tapi ternyata riya. Ketika dia akhlak mulia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya mudah, orang berakhlak mulia, orang nyaman sama dia. Keberadaannya ditunggu. Kalau enggak ada dia, kayaknya ada yang kurang. Kenapa dia ngomong enak, tidak pernah nyinyir, kalau nasihat dengan cara yang baik, bukan hantam sana, hantam sini. Ciri akhlak yang buruk, keberadaannya tidak ditunggu. Alhamdulillah dia tidak datang. Nah ini ciri-cirinya. Alhamdulillah dia left. Nah, itu orang senang. Kalau antum sampai begitu, orang senang antum tidak hadir, ini masalah. Segera perbaiki apa? Diri. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab.